Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz mau tanya Ustadz, kan beberapa bulan yang lalu Ustadz, qadarullah pernah mendapat musibah Ustadz, ditinggal mati oleh kedua anak saya Ustadz yang masih kecil Ustadz. Allah musta'an. Nah, Ustadz, kadang kalau teringat sama anak itu Ustadz, biasanya saya sering menangis Ustadz. Nah, Terus bagaimana jika kita misal teringat sama anak gitu Ustadz? Bolehkah kita menangis Ustadz? Taib, barakallahu fikum. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika wafat putra beliau Ibrahim, Rasul pun menangis. Jadi menangis itu adalah rahmah, tanda yakni kita memiliki kasih sayang. Ya. Dan itu dibolehkan ya, selama tidak berlebihan, tidak kita larut dalam kesedihan. Jadi masalah menangis hukum asalnya boleh, dan semoga dengan musibah ini ya alhamdulillah tinggal wafat oleh anak antum yang tentu semua orang mengidam-idamkan ya anak. Cuman ada kabar gembira bagi antum bahwa orang yang ditinggal wafat oleh anak yang masih kecil dengan syarat lam yablugul hinth, yang belum mencapai balik anak tersebut, maka kata Nabi SAW, illa adakhalahu Allahu bihil jannah, kecuali Allah masukkan melalui anak tersebut surga. Jadi orang tuanya akan dimasukkan dalam surga termasuk anak-anaknya, karena anak kecil itu sudah jelas kata Nabi SAW bahwa anak kecil tempatnya di surga, apalagi anak kecil orang yang beriman, orang-orang Islam, maka di surga. Kemudian yang perlu mungkin antum ketahui di antara yang membuat gembira bagi setiap orang tua siapapun antum yang senasib dengan antum, bahwasanya Allah pernah menanyakan kepada malaikat ketika malaikat mencabut nyawa seorang anak kecil yang tentu dia adalah merupakan buah hati orang tuanya, sehingga Allah mengatakan hal qabattum samarata fuadih, apakah engkau telah cabut nyawa yakni buah hatinya? Kata malaikat, betul ya Allah. Yakni sabar ridho dia. Kemudian Allah memberikan kabar gembira, bangunkan untuk hambaku ubnu li abdi hada baitan fil jannah wa sammuha baital hamdi. Kata Allah kepada malaikat, bangunkan untuk hambaku ini rumah di surga dan namakan rumah itu adalah rumah pujian, karena dia memuji Allah juga saat meninggal dunia anaknya ini. Makanya karena itu ketika anak kita meninggal, antum mungkin yang harus antum baca pertama tentu meninggal karena ini kesedihan, karena ini adalah hal yang kita idam-idamkan, hilangnya orang yang kita cintai, maka ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma arjuni fi musibati wa akhlif li khairan minha, lalu baca pula alhamdulillahi ala kulli hal, yani alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian, jadi antum harus bersabar, kemudian juga harus berharap kepada Allah ganjaran pahala yang besar, yaitu berupa Allah jadikan dengan sebab anak antum akan dimasukkan ke dalam surga. Dan kita sudah pasti punya keluarga, yaitu anak kita punya keluarga yang sudah dijamin ahli jannah. Sementara kita sendiri belum tentu. Siapa yang tahu di antara kita yang hidup sampai dewasa ini, tapi yang meninggal masih kecil, justru itu sudah dijamin surga, sudah dipastikan masuk surga. Apa kita tidak bangga, senang ada keluarga kita yang ahlul jannah, yang mampu mereka memberikan syafaat atas izin Allah. Nah Ustaz, untuk mendapatkan syafaat tersebut, kiat-kiat apa yang Anda harus lakukan? Taib. Yang pertama harus beriman ya. Karena syafaat hanya berlaku bagi orang-orang yang beriman. Jadi modal syafaat adalah iman. Sebagaimana kata Nabi SAW, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku adalah bagi orang yang pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Wahya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Dan itu didapatkan insyaallah bagi siapa yang meninggal dari umatku yang tidak berbuat syirik kepada Allah. Maka syarat pertama antum harus beriman kepada Allah, tidak boleh melakukan kesyirikan sekecil apapun. Yang kedua bersabar, dan sabar hukumnya wajib. Adapun masalah ridho, maka ridho ini tidak wajib, tapi sabarnya wajib. Jadi antum jangan melakukan hal yang diharamkan Allah ketika antum ditinggal wafat oleh anak antum. Dengan cara antum apa? Sabar, menahan lisan, menahan perbuatan kita dari hal yang diharamkan. Syukur-syukur kalau bisa ridho, dan syukur puncaknya lagi adalah bersyukur. Jadi orang dapat musibah itu ada 3 tingkatan. Yang pertama sabar dan hukumnya wajib. Ya, yang kedua ridho, hukumnya sunnah, tidak wajib ridho ini. Dan yang ketiga syukur, ini lebih tinggi lagi, hukumnya juga sunnah, tidak wajib. Ada satu yang haram, yaitu apa? At-tasakhut,
yakni keluh kesah dengan mendapatkan musibah. Jadi minimal yang 3 ini antum ya harus dimiliki. Sabar, kalau tidak lebih-lebih kalau afdal berridha, dan kalau lebih afdal lagi bersyukur. Kemudian kiat yang ketiga adalah dengan kita senantiasa mendoakan ya keluarga kita, dan kita sendiri berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita yakni syafaat ya. Jadi dari anak kita. Jadi kita mohon syafaat itu kepada Allah, syafaat dari anak kita. Karena dalam hadis tadi disebutkan bahwa anak yang meninggal sebelum baliknya mampu memberikan syafaat untuk orang tuanya. Maka kita mohon kepada Allah. Ya Allah, kami mohon syafaat Nabi-Mu Muhammad. Ya Allah, kami mohon syafaat anakku yang meninggal di waktu sebelum baliknya. Karena ini dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, Nah, Ustaz. barakallahu Jazakallahu fiik. khairan. Wa'iyyakum.